Dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan, sebagai bumbu masakan, dan pengawet makanan. Wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Emporium atau pusat perdagangan terbesar pada masa itu adalah Ketentuan-ketentuan pelaksanaan sistem kultur stelsel adalah sebagai berikut. Penduduk desa menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa. Tanah yang disediakan tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman yang ditentukan tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi dan komoditi pangan lainnya. Bagian yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari segala bentuk pembayaran pajak tanah. Hasil tanaman wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Apabila hasilnya melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat. Kegagalan panen harus dibebankan kepada pemerintah Hindia Belanda, terutama bila kegagalan bukan disebabkan oleh kelalaian penduduk. Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala mereka, dan para pegawai Eropa membatasi pengawasannya pada segi-segi teknis dan ketepatan waktu dalam pembajakan tanah, panen, serta pengangkutan hasil panen tersebut. Di wilayah Jawa, sistem tanam paksa atau kultur stelsel diterapkan di daerah-daerah gubernemen, yaitu daerah yang langsung dibawahi oleh pemerintahan administratif. Di masing-masing daerah pasti berbeda. Hal ini terjadi karena penanaman jenis-jenis tanaman yang telah ditetapkan tergantung pada kondisi lahan suatu daerah dan kecocokan tanaman yang ditanam di masing-masing lahan tersebut. Untuk jenis tanaman yang ditanam, tanaman kopi termasuk ke dalam jenis tanaman yang bisa ditanam di seluruh karesidenan, dan hasil tanaman kopi yang terbaik terdapat di 4 wilayah, seperti Priangan, Kedu, Pasuruan, dan Besuki. Sedangkan tanaman jenis tebu hanya dapat ditanam di 13 karesidenan saja dari jumlah keseluruhan sebanyak 18 karesidenan, dan karena tebu merupakan komoditi ekspor yang berpotensi mendatangkan untung besar, maka banyak pengusaha dari pihak swasta yang kemudian mengadakan kontrak dengan pemerintah untuk mengusahakan tanaman tebu. Dan pada tahun 1837, produksi gula dari perusahaan swasta berjumlah kira-kira separuh dari produksi gula pemerintah. Dalam kebijakan ini, tugas petani juga bukan sekadar menanam saja, tetapi juga harus memproses hasil panennya untuk kemudian diserahkan kepada gudang-gudang milik pemerintah Hindia Belanda. Sebagai gantinya, para petani akan menerima sejumlah uang pembayaran yang disebut plant loan.
yang nantinya uang plant loan tersebut digunakan untuk membayar tagihan pajak tanah dari tanah yang mereka garap di desa masing-masing sesuai dengan daerah-daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga akan memberikan bonus yang berupa kultur prosenten, yaitu jumlah persentase yang diterima oleh para pejabat, baik pejabat Belanda maupun pejabat pribumi, apabila jumlah hasil panen yang dikumpulkan sesuai dengan produksi yang diserahkan pada gudang-gudang milik pemerintah. Mengenai pengerahan kerja wajib bertujuan untuk mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah dan harus dilakukan selama 66 hari dalam 1 tahun bagi pemerintah Hindia Belanda. Para pekerja wajib ini terdiri dari mereka yang tidak memiliki tanah